Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini para jamaah gampang naik turun. Kenapa naik turun juga para jamaah di zaman ini? Sangat mudah. Berat badan. Sebentar aja, turun sebentar naik. Pelaku diet rata-rata begini Pak. Turun 3 kilo, naik 5 kilo. Turun 5 kilo, naik 7 kilo. Turun 7 kilo, naik 10 kilo. Berhasil sih. Demikian juga di zaman ini para jamaah, kenapa gampang sekali naik turun? Karena di zaman ini kita dimudahkan dengan berbagai macam teknologi, membuat manusia malas bergerak. Kita malas bergerak, dimanjakan dengan teknologi. Kendaraan, mobil duduk, kerja di kantor pun duduk saja, sampai rumah duduk lagi, tidak ada kerja, tidak ada aktif, dimanjakan. Pintu otomatis, semua serba remote control. Masjid dekat rumah, naik motor, jalan Pak, jalan para jamaah, karena lebih sesuai dengan sunnah. Gampang naik turun. Sebenarnya inilah penyebab kegemukan di zaman ini, karena kita kurang bergerak sebenarnya, kurang olahraga, serba takut. Sedangkan orang di zaman dahulu kalau makan itu nasinya satu piring, semua dimakan dengan lahap, tetapi mereka bekerja, bergerak dan sebagainya. Di zaman ini para jamaah berat badan, sulit naik turun karena banyaknya godaan. Demikian juga para jamaah sekalian, di zaman ini juga keimanan sangat sulit dijaga. Sulit dijaga para jamaah. Sehingga benar sabda Rasulullah SAW, sayati za'alan nasi zamanun al-qabidu ala din kal-qabidi ala jamar. Akan datang suatu zaman pada manusia, orang yang berpegang teguh dengan agama sebagaimana menggenggam bara api. Orang yang menggenggam agama sebagaimana menggenggam bara api. Beberapa ulama menjelaskan kitalah zaman tersebut, seperti menggenggam bara api. Permisalan yang sangat bagus. Kenapa? Kenapa Rasulullah SAW memisalkan dengan bara api? Karena yang namanya bara api, ini bara api ya. Untuk menggenggamnya perlu keyakinan kuat dulu. Mau tidak mau saya harus genggam, harus yakin dulu. Bagi sebagian orang bara api, ngapain digenggam? Udah sana aja, ada yang lebih enak. Akhirnya tidak mau menggenggam bara api. Ini yang pertama. Keyakinan dulu, bara api walaupun panas saya harus genggam. Yang kedua, bara api cara menggenggamnya adalah dengan mantap, diambil, kemudian digenggam dengan cepat, dengan keras, digenggam dengan sekencang-kencangnya.
semakin kita kencang menggenggam bara api tersebut, semakin cepat bara api tersebut mati. Dan rasa panas yang ada di tangan kita pun semakin cepat hilang. Dan akhirnya bara api tergenggamkan, dia merasakan kebahagiaan dalam beragama, merasakan ketenangan, merasakan kebahagiaan sejati dengan menggenggam bara api, yaitu agama. Begitulah seseorang ketika menggenggam agama harus yakin dulu, tidak melihat dari jauh. Sepertinya kalau jilbab seperti itu kayaknya ndak enak, panas, ya udahlah nggak usah. Sama dari luar, dari jauh, kayaknya bara api nih, panas, ndak usah deh. Aduh, ngapain sih bolak-balik ke masjid seperti ini, capek, subuh-subuh bangun, ngapain ganti perubahan seperti itu, jenggotan apa nanti gue jelek, ya cingkrangan kayak banjir aja, nggak usah. Dari jauh sudah ndak yakin, sehingga tidak akan mendekat. Sama, lihat bara api juga begitu, dari jauh ngapain nih bara api, udah. Nah, begitu juga ketika menggenggam, ketika kita menggenggam agama ini harus yakin, jangan setengah-setengah. Jadi ketika kita masuk ke agama Islam, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam sempurna, jangan setengah-setengah, nanti ngerasa panas. Coba deh bara api, kita ambil, kita genggamnya sebentar, bara apinya akan terasa panas, panasnya lama. Akhirnya kalau tidak kuat dilepas. Dicoba genggam lagi, tidak kuat genggamannya, setengah-setengah beragama, panas, lepas. Genggam lagi, panas, lepas. Akhirnya tidak pernah tergenggamkan, yang dia rasakan hanya panasnya saja. Paham jemaah? Dia hanya rasakan panasnya saja, dan agama tidak pernah tergenggamkan. Ini Islam yang setengah-setengah, dan mayoritas umat Islam sekarang ini setengah-setengah. Ini tugas kita mendakwahkan. Sehingga beban syariat syariat ini dianggap panas, beban, bukan nikmat, karena setengah-setengah seperti tadi. Setengah-setengah beragama, tidak nikmat jadinya. Sedikit lepas, panasnya saja dia dapat. Bara api tidak pernah tergenggamkan. Sehingga sholat dia rasakan beban, panas, puasa panas, berjilbab panas. Begitu. Tetapi orang yang yakin, ambil, genggam, dia hanya merasakan panasnya sebentar saja, tapi langsung mati karena kuat genggamannya. Ya paling ketika dia berjilbab, ya paling dapat olok-olokan, ninja lewat, apa lewat gitu ya, tapi dia udah santai aja lah, tetap teguh, udah biarin. Akhirnya hanya dapat gangguan sedikit ketika awal-awal beragama. Setelah itu dia merasakan nikmatnya beragama. Sama kita juga. Awal-awal berat sholat apa, tapi kita kuat, lanjutin terus, akhirnya merasakan nikmat beragama. Gitu para jamaah. Itu menggenggam bara api, penjelasan sangat indah. Jadi kita beragama ini harus dari luar sudah yakin dulu, asalkan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus soleh, harus ilmiah. Kemudian ketika kita yakin, jangan setengah-setengah, langsung genggam dengan kencang. Inilah sumbernya. Kita akan merasakan panas sebentar saja, ujian sebentar saja. Setelah itu merasakan kebahagiaan, kenikmatan beragama, dan halawatul iman, manisnya iman. Jangan setengah-setengah beragama. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman inilah qabidul al-jamr, menggenggam bara api itu. Sebagian lama kita sudah mulai masuk zamannya. Zaman dimana sangat selain susah menjaga diet, susah menjaga keimanan di zaman ini. Kenapa susah? Karena dua sebab keimanan naik turun di zaman ini benar-benar mudah, yaitu syubhat dan syahwat di zaman ini. Kalau tadi kan karena makanan banyak, manusia dimanjakan, itu sebabnya naik turun. Ini iman sama juga, dua sebabnya utama, syubhat dan syahwat. Yang di zaman ini sangat mudah,
Subhanallah, kalau kita tidak benar-benar sering meminta petunjuk sama Allah, tidak sering berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Kalau tidak sering gitu, subhanallah, kita bisa hilang dari peredaran dakwah, bisa hilang dari majelis ilmu. Kalau kita tidak benar-benar meminta di zaman ini, meminta, ya wahai engkau yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Wahai engkau yang memalingkan hati, palingkanlah aku pada ketaatan kepada engkau. Di zaman ini benar-benar subhanallah, menjaga keimanan ujian yang sangat besar. Butuh kesungguhan, butuh ijtihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan berikan. Itu hanya orang-orang bersungguh-sungguh di zaman ini yang benar-benar mendapatkan manisnya iman tadi, puncak darinya dari menjaga keimanan. Karena di zaman ini para jamaah, syubhat, pertama syubhat dulu. Subhanallah, sangat cepat menyebar syubhat di zaman ini dengan adanya internet, sosial media, akun-akun dan sebagainya, menyebar sangat cepat. Subhat dimulai dari subhat liberal, Islam liberal. Subhat ini sangat banyak, tersebar dengan gampang. Tidak sedikit kaum muslimin yang termakan subhat ini, yang mengganggu keimanan. Liberal, tidak apa-apa, tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Tidak perlu berjilbab, yang penting hatinya dijilbabkan. Tidak apa-apa nakal, yang penting hatinya baik. Ya. Tidak perlu sholat, yang penting hatinya baik. Semua agama sama. Dan ini banyak yang kena, banyak, tidak sedikit. Subhat dalam beragama. Ya. Yang penting niatnya baik, apapun ibadahnya, yang penting kan baik. Padahal tidak cukup dengan niat yang baik, karena harus sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Itu syarat diterimanya ibadah. Dan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang tidak tepat. Syubhat dari Syiah kah, syubhat dari mana kah, banyak yang terpengaruh, menyebar dengan cepat di zaman ini. Berbagai macam syubhat, internet, WhatsApp, grup, broadcast dan sebagainya sangat cepat di zaman ini. Tidak hanya demikian, kita yang sudah mengaji, sudah paham agama terkadang kena. Belum lagi ditambah dengan mudahnya sarana debat di zaman ini, debat. Sehingga orang berdebat itu lebih banyak mendapatkan syubhat. Debat di WhatsApp, debat di mana, debat urusan agama, debat pilpres lah, debat apalah. Debat ini lebih gampang mendapatkan syubhat. Orang yang mudah berdebat, dia mudah mendapatkan syubhat. Sehingga ada hadisnya yang menyebutkan orang yang dia dulunya dapat petunjuk sesat karena sering berdebat. Ada hadisnya. Saya sudah buat tulisannya. Kenapa orang yang debat pasti gampang kena syubhat? Dia berdebat lawan orang lain, kemudian orang lain membantah dia, memberikan syubhat, dia pun bingung. Karena belum punya ilmu-ilmu dasar, bahasa Arab belum punya, ya ilmu usul fikih belum ada. Ya, jangan-jangan Iqra belum tamat, ya Al-Qur'an belepotan, sudah debat terus. Sehingga ketika lawan debatnya kasih jawaban syubhat bagi dia, terkena, dia juga enggak bisa jawab. Kalau tidak, ya hubungin ustadznya. Ustadz, saya dapat syubhat nih ustadz, tolong dijawab. Ustadznya bilang, ya kalau dapat syubhat jangan bagi-bagi. Syubhat bukan untuk dicari. Di zaman ini para jamaah sekalian, syubhat sangat mudah. Jangan kita cari-cari dengan berdebat dan sebagainya. Kita cari ilmu, cari perbaikan akhlak, dan cari ketenangan beragama, bukan dengan debat, bukan mencari syubhat membuat kita pusing. Para jamaah sekalian, syubhat di zaman ini. Yang kedua para jamaah, syahwat. Di zaman ini juga. Di zaman ini juga syubhat sangat, subhanallah. Dengan sosial media, internet dan dan demikian juga kehidupan yang kita terpengaruh dengan pakaian dari luar negeri dan sebagainya.
Pakaian yang menampakkan aurat. Para perempuan ini sering memakai, sering pinjem baju adiknya. Kenapa ya? Jadinya ketat. Kenapa? Apa enggak punya baju sendiri kok? Pakai baju adiknya terus. Jadi ketat ya. Di mana-mana, tidak hanya situ, lewat sosial media, lewat apa itu, subhanallah, syahwat ya. Syahwat mencakup juga syahwat kekuasaan, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat popularitas juga di sekarang muncul di zaman ini. Syahwat jabatan dahulu kok tenang dulu ya, dulu lebih tenang karena langsung. Sekarang karena banyak pemilihan, RT saja ada panunya ya. RW ada pemilihan, itu juga jadi banyak yang pengen jabatan. Ya, bertempur, ya, kompetensi, pendukungnya juga ikut. Syahwat di zaman ini, sosial media, internet, sangat mudah para jamaah. Yang kita itu menggerogoti keimanan kita, susah menjaga. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, saya bacakan perkataan beliau, yambagi lil abdi fi hadzal zaman ay yastadina wa yatazawwaja li alla yanzura ma la yahillu fayahbitu amaluhu. Apa kata Imam Ahmad? Selayaknya bagi seorang hamba, seorang manusia di zaman ini, zamannya Imam Ahmad, ay yastadina, berhutang untuk menikah. Jadi zamannya Imam Ahmad pun, zamannya Imam Ahmad, beliau mengatakan sudah selayaknya berhutang untuk menikah. Li'alla yanzuru, supaya tidak melihat apa yang tidak dihalalkan, dan hapuslah amal-amalnya semuanya. Rusaklah amal-amalnya. Itu zamannya Imam Ahmad. Tidak tahu kalau zaman ini bagaimana. Sampai-sampai disuruh ngutang oleh Imam Ahmad di zaman beliau, apalagi di zaman ini, masya Allah. Tidak perlu keluar di depan HP, di mana, ikut kajian, melihat kajian di YouTube, iklannya keluar perempuan. Itu padahal niat kita bagus ya, dengar kajian di YouTube, tapi iklannya kok perempuan gitu ya. Ini syahwat. Di zaman ini para jamaah sulit menjaganya. Kalau tidak kita berdoa tadi sangat sulit. Kalau tidak kita berusaha menjaga keimanan tersebut, sulit. Sangat sulit menjaga. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, tadi adalah manusia di zaman ini, manusia sulit menjaganya. Kalau tadi sulit untuk menstabilkan keimanannya, yang poin kedua, manusia sangat memikirkan bagaimana menjaga berat badannya, sebagaimana manusia menjaga keimanannya. Kita melihat manusia di zaman sekarang, mereka memiliki alat
Mereka memiliki alat berbagai macam cara untuk menjaga dietnya. Bagaimana cara dia tahu untuk menjaga berat badannya? Melalui timbangan. Jadi dia tahu setiap dia berdiet, makan, mungkin setiap berapa hari, mungkin sehari sekali timbang berat badan. Dia bisa mendeteksi berat badannya melalui timbangan. Kita berada di zaman seseorang lebih peduli dengan timbangan berat badan daripada timbangan amalnya. Zaman kita sekarang melalui timbangan badan. Dia tahu kapan turun, kapan apa, kemudian dia lihat naik, kemudian dia berusaha turunkan lagi. Nah, kalau untuk keimanan bagaimana para jamaah sekalian? Tadi untuk berat badan ada timbangan untuk deteksi. Berat badan kelihatan. Sekarang bagaimana dengan keimanan? Bagaimana cara mendeteksinya? Iman kita sedang naik turun. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat kita apakah kita mudah melakukan kebaikan atau tidak. Apabila mudah melakukan kebaikan, iman sedang naik. Apabila mudah melakukan keburukan, iman sedang turun. Dan sebagian ulama di zaman dahulu mereka mendeteksi keimanannya, salah satu caranya dengan melihat sholat malam mereka. Itu ulama di zaman dahulu mendeteksi ini iman saya lagi naik turun. Bagaimana caranya? Dengan memperhatikan sholat malamnya. Itu salah satu cara mendeteksi. Kita ini kan pengen tahu nih iman kita naik atau turun nih. Kan kita tidak bisa tuh, tidak ada kayak timbangan kan. Oh lagi naik, lagi turun enggak. Nah, salah satu cara untuk mendeteksinya, kita perhatikan sholat malam kita. Dan ini yang dilakukan para ulama. Contoh, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "Hurrimtu qiyamul lail khamsata ashhur bidzambin adnabtuhu." Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku terhalangi sholat malam 5 bulan karena melakukan suatu dosa. Itu para ulama. Biasanya bangun tengah malam gampang, tiba-tiba 5 bulan terhalangi. Demikian juga Hasan Al-Basri, ulama juga nih. Beliau mengatakan, innar rajula la yudnibu dzamba fayuhramu bihi qiyamul lail. Hasan Al-Basri mengatakan, seseorang itu apabila melakukan suatu dosa yang menurunkan keimanannya, dia akan diharamkan atau dihalangi sholat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat malam ini indikasi keimanan kita sedang naik atau turun. Kenapa kira-kira para jamaah? Kenapa kira-kira? Karena yang namanya sholat malam itu hanya bisa bangun karena keimanan di dalam hati. Yang namanya sholat malam itu hanya bisa bangun orang yang punya keimanan yang jujur dalam hati. Bukan dibangunkan dengan waker dan sebagainya. Meskipun di zaman ini kita punya waker canggih, waker di telepon, jam waker di HP ada berapa 3 kali ya, bisa diatur. Ada waker yang bunyinya kencang sekali, ada waker yang goyang-goyangin menggoncang-goncangkan tempat tidur, ada waker yang kesambung dengan air.
Walaupun punya waker canggih di zaman ini, para jamaah sekalian, tetap susah bangun sholat malam. Entah itu wakernya bangun cuma matiin waker, bangun untuk lempar waker, bangun untuk celupin waker di kamar mandi, tidur lagi. Berisik banget ini. Kenapa para jamaah sekalian? Sholat malam itu yang membangunkan adalah keimanan dalam hati. Allah yang membangunkan karena keimanannya. Karena keimanannya. Oleh karena itu tadi saya bawakan asar-asar ulama. Beliau mengatakan, lihat sholat malam kita. Kalau kita ingin tahu iman kita ini sedang naik atau turun, lihat sholat malam kita. Kalau melakukan dosa pasti berat. Kalau iman sedang turun pasti berat sholat malam ini. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita harus perhatikan sholat malam kita. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam adalah da'bu, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Para jamaah, da'bu kebiasaan itu kebiasaan sering atau jarang? Sering. Kebiasaan orang-orang soleh. Kita mengaku soleh, mengaku rajin kajian, mengaku aktivis, ya sudah berusaha melaksanakan sunnah, ya sudah berusaha memelihara jenggot, sudah berusaha mengganti anak antum afan syukron barakallahu fik. Tapi tidak pernah sholat malam, terlebih baru saja Ramadan ini. Kapan sholat malam terakhir? Ramadan. Sudah berlalu sebulan. Tidak pernah sholat malam lagi, subhanallah. Berarti para jamaah ada yang salah dengan keimanan kita. Meskipun kita sudah ngaji dan sebagainya, tetapi ada yang salah. Entah niat kita yang tidak ikhlas atau mutabaahnya yang tidak baik dengan Rasulullah SAW. Ada yang salah berarti para jamaah. Tidak sholat malam. Baiklah para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Tadi ya, untuk diet ya, berat badan ada timbangan. Kita tahu kapan sedang naik, kapan sedang turun. Sama keimanan. Keimanan kan kita tidak tahu tuh bagaimana caranya para jamaah tadi dengan sholat malam. Coba kita introspeksi diri kita para jamaah. Kalau benar-benar kita setelah Ramadan tidak pernah sholat malam lagi, itu ada yang salah. Ada yang salah dengan keimanan kita. Introspeksi yang banyak. Entah itu maksiat yang kita lakukan, maksiat sembunyi-sembunyi, atau niat yang tidak ikhlas. Karena benar-benar sholat malam ini keajaiban para jamaah. Keajaiban yang kita tidak akan bisa bangun kecuali dari iman yang jujur dalam hati. Tidak akan bisa bangun kecuali benar iman yang jujur dalam hati. Sholat malam. Karenanya para ulama menjadikan patokan keimanan tadi sebagaimana perkataan yang tadi. Dan terlalu banyak dalil-dalil tentang sholat malam. Seorang mukmin itu sholat malam. Kebiasaan. Allah juga berfirman, tatajafa junubuhum anil badaji. Jauh lambungnya dari tempat tidur, wa yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Memohon kepada Allah dengan harap-harap cemas. Jauh. Dengan tadi para jemaah sekalian, dan masih banyak cara kita mengetahui ya. Cara kita mengetahui bagaimana patokan keimanan kita. Masih banyak. Caranya bagaimana untuk tahu naik turun, tetapi sementara ini dulu deh para jemaah. Ya, kapan-kapan kita bahas yang itu, kiat mengetahui naik turun keimanan. Sementara satu dulu. Kita lihat keimanan. Atau bahkan sebagian kita ya, karena begitunya lemah keimanan kita, sebagian patokan keimanannya sholat subuh. Sholat subuh. Kalau sudah bangun sholat subuh saja susah, ini berarti benar-benar iman sedang jatuh. Setiap hari.
setiap hari susah bangun sholat subuh, ini berarti keimanan benar-benar sudah sedang turun sekali. Berbeda dengan orang yang dia walaupun malamnya begadang, walaupun malamnya hanya tidur sejam 2 jam, tetap dibangunkan oleh Allah subuhnya, dibangunkan oleh imannya yang jujur, tetap bangun. Walaupun bagaimanapun dia kurang tidur semalaman, tetap bangun, dibangunkan oleh Allah. Karenanya orang di zaman dahulu mereka pasrah, mereka pasrah dengan keimanan saja. Mereka tidur dibangunkan oleh Allah. Kan tidak ada yang bisa bangunin. Yang bisa bangunin Allah dengan keimanannya. Orang zaman dulu punya iman, orang zaman kita punya weker. Ketiduran sholat subuh. Kalau sholat subuh berat bangun, ini berarti iman sedang turun ini. Karena iman sodiknya tidak membangunkan dengan izin Allah. Patokannya para jamaah untuk mengetahui. Dan banyak yang seperti ini. Sholat subuh aja berat. Ini berarti sudah benar-benar deh. Imannya sedang turun banget. Perlu segera dinaikkan iman tersebut. Kemudian kita lanjutkan para jamaah. Sudah 2 poin kita bahas ya. Hampir 1 jam 2 poin. Poin ketiga. Di satu sisi manusia sangat ingin menjaga dietnya. Ya, orang yang sedang menjalankan diet ketat sangat menjaga. Entah itu dia membaca-baca diet yang banyak, pola diet yang bagus, membuat komunitas diet, komunitas goes, saling menguatkan, saling mengingatkan, ya, supaya tetap patuh pada kaedah-kaedah dan rambu-rambu diet. Iya begitu. Pelaku diet sangat memperhatikan dietnya. Berusaha menempuh cara buat komunitas, buat ini dan sebagainya. Ada yang memikirkan diet. Ada juga orang yang di satu sisi ada juga yang cuek dengan berat badannya. Cuek dengan kesehatannya, makan saja, nanti aja deh. Mohon maaf ya, biarkan kegemukan, biarkan apa, cuek. Padahal secara kesehatan, gemuk ini memang faktor risiko dengan berbagai macam penyakit. Faktor risiko. Dia tidak peduli, di satu sisi dia tidak peduli dengan berat badan, sehingga dia buat ungkapan pembenaran. Biarkan gemuk, yang penting sehat. Biar gemuk asal bahagia. Biar gemuk, yang penting muat di hatimu. Pembenaran, padahal secara kesehatan, mohon maaf ya, gemuk ini faktor banyak untuk berbagai macam penyakit. Faktor risiko terbanyak untuk berbagai macam penyakit. Demikian juga dengan keimanan para jamaah sekalian. Keimanan di satu sisi, ada yang berusaha menjaga keimanannya. Subhanallah, dia jaga. Menjaga kuat keimanan. Bagaimana caranya? Sama dengan pelaku diet tadi. Berusaha cari-cari bagaimana yang benar. Berusaha membuat komunitas supaya istiqomah keimanannya. Komunitas hijrah, komunitas ini saling menguatkan. Saling mengingatkan karena godaan banyak, sebagaimana tadi komunitas diet, godaan banyak, kuliner, apa, jajan, makan dan sebagainya. Sabar bro, sabar. Nanti sebentar lagi ini. Sama ini juga membuat komunitas supaya imannya terjaga kuat. Buat komunitas, melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Kalau ini goes, naik gunung, olahraga, berenang, yang ini juga sama. Ya, buat kajian, buat kegiatan bermanfaat. Ya, bakti sosial atas nama masjid, bakti sosial atas nama Islam. Melakukan aktivitas untuk menjaga keimanan. Dan di satu sisi ada juga manusia yang sangat cuek dengan keimanannya. Sangat cuek dengan keimanannya. Tidak peduli dengan keimanan, tidak peduli dengan agama. Bahkan dia sudah termasuk yang namanya istidraj.
Istidraj. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustai ajaran ayat-ayat kami, Allah akan berikan istidraj dari arah yang tidak disangka-sangka dan tidak diketahui. Apa itu istidraj para jemaah sekalian? Istidraj. Istidraj adalah Allah memberikan dunia kepada dia, Allah berikan semua dunia kepada dia, sesungguhnya Allah tidak peduli lagi kepada dia. Itu istidraj. Orang yang benar-benar tidak peduli dengan keimanannya. Kemudian Allah beri istidraj. Allah berikan istidraj ini, Allah berikan dia dunia, dikasih rumah, dikasih pakaian yang bagus, mungkin istri yang cantik, anak yang banyak, sukses, jabatan, karir, tetapi sesungguhnya Allah tidak peduli sama dia. Allah sudah tidak peduli lagi. Di dunia silahkan saja. Fatamatta'u qalilan, bersenang-senang sebentar, qalil, sebentar saja, senang bersenang-senanglah. Sesungguhnya Allah tidak peduli lagi. La yubali, tidak peduli. Wala yanzur ilaihim, Allah tidak melihat mereka. Tidak peduli. Dikasih dunia, itu namanya istidraj. Justru ini yang paling bahaya. Makanya disebutkan makar. Apa aminu makrullah? Apakah kalian aman dari makar Allah? Fala yamanu min makrullah, fala yamanu makrullah illa qaumul khasirun. Afa aminu makrullah, apakah kalian amar dari makar Allah? Dan para ulama menafsirkan ini, makar Allah huwa istijrajul asi bin ni'am. Makar Allah adalah istidrajnya Allah kepada asi, orang yang bermaksiat, bin ni'am, dengan kenikmatan-kenikmatan. Orang yang tidak peduli dengan keimanan sama sekali, cuek, tidak peduli dengan rambu-rambu, Allah kasih istidraj. Ini yang paling bahaya. Puncak bahaya ini. Istidraj, makar Allah. Dikasih kenikmatan. Contohnya seseorang bisnis lancar, dagangannya lancar, udah buka cabang di mana-mana, tidak sholat, tidak mau sholat, lalai atau sholat. Ini makar Allah. Istidraj. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk saqar? Dia jawab sendiri, dulu kami tidak sholat. Apalagi contoh istidraj, perempuan kerja di kantor, jabatan naik terus, karir naik terus, jadi manajer terus, tapi tidak berjilbab, tidak menutup aurat dengan sempurna. Istidraj. Ini paling bahaya. Paling bahaya ini istidraj. Istidraj itu diibaratkan seorang ibu memberikan anaknya jet atau HP. Ini nak pegang HP. Senang tidak anaknya? Senang tidak anaknya? Dikasih HP, main sendirian nak. Senang tidak anaknya? Bahagia seharian anaknya. Ibunya juga bahagia, bisa HP yang lain. Chatting apa gitu. Me time. Ibunya juga bisa me time. Kasih. Seperti memberikan anak HP, dikasih HP. Main dah anak, puas, seneng anaknya. Itu istidraj. Makar Allah. Orang yang tidak peduli dengan agamanya sama sekali, tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Rasul, apa? Allah nanti aja deh, nanti. Ini jabatan lebih penting, pekerjaan lebih penting, ini nanti. Allah nanti aja. Agama ya nanti kita pikirin. Ini dulu penting ini. Proyek, bisnis, omset, ini lebih penting. Omset. Allah nanti dulu. Mengenal Allah, nanti. Mengenal Rasulnya, nanti. Ini lebih penting, mengenal cara dapat omset yang banyak. Cara mendapatkan bisnis tersebar di mana-mana, cara ini, mengenal ini lebih baik. Itu nanti. Benar-benar tidak peduli. Tidak peduli. Ini disebut dengan istidraj. Jadi para jamaah sekalian, sama, diet ketat ada yang peduli banget, ada yang cuek-cuek. Sama, keimanan juga ada yang peduli, dia berjaga. Ada yang juga tidak peduli dengan iman. Tidak peduli, maksiat biasa-biasa saja. Tidak ada rasa bersalah. Terluput dari kebaikan yang banyak, kewajiban biasa saja, tidak ada rasa bersalah. Sama. Dua hal yang sama.
Poin yang keempat. Poin yang keempat, apabila pelaku diet ketat melanggar kaedah dietnya atau tadi yang kita sebut dengan cheating, ya. Sedang diet ketat, tidak boleh makan gula atau tidak boleh makan nasi mungkin katanya. Tiba-tiba ada kondangan, ada apa, nasi padang lewat, dimakan. Apa yang muncul bagi pelaku diet ketat nih? Merasa bersalah. Ya Allah, merasa bersalah ini. Harusnya tidak boleh minum kopi pakai gula. Merasa bersalah karena tidak boleh minum gula sedang diet. Merasa bersalah, aduh kenapa gagal deh dietku ini. Kenapa tadi minumnya nikmat sebentar, stresnya lama. Aduh kenapa tadi malam masak mie pakai telur, mie bungkus pakai telur. Tadi malam sebelum tidur lagi, kan hujan-hujan ya, lagi hujan kan. Memang paling nikmat hujan, ya udah masak mie pakai telur. Waduh nikmat banget ditemenin istri. Enak banget ya. Tapi bagi beberapa pelaku diet ada aturan seperti ini kan. Nanti kita bahas juga ya bagaimana diet yang benar. Ada aturan seperti ini. Aturannya tidak boleh makan sebelum tidur. Apalagi makannya yang mengandung karbohidrat tinggi ya. Sebelum tidur makan apa? Martabak manis, keju, gula, apa semua, tepung. Ya, sebelum tidur lagi masak mie goreng tambah telur. Pas dia makan besok paginya sedih banget. Aduh, udah melanggar ini kaedah nih. Sedih banget. Merasa bersalah. Itu pelaku diet seperti itu. Kenapa Pak? Saya tahu Pak, ada curhat dari beberapa pelakunya. Dia merasa bersalah. Dan setelah merasa bersalah, pelaku diet ini, dia pun membalas kesalahannya ini, menebus kesalahannya. Bagaimana? Kalau begitu malamnya makan mie goreng dan sebagainya, makan martabak manis, paginya harus jogging. Sekian kalori yang dimasuk, berarti pagi ini sekian kalori yang harus saya bakar. Lari. Dia tebus, bagaimana menebus kesalahan dietnya, lari. Ada lagi yang menebus kesalahan dietnya dengan besoknya puasa 3 hari 3 malam tidak makan, karena sudah merasa bersalah, melanggar kaedah diet ketat ini. Atau besok langsung karena sudah cheating makan apa, besok tidak mau makan yang lain-lain, hanya makan sayur sama buah saja. Tidak boleh makan sedikit pun gula, nasi, tepung dan sebagainya. Ini menebus kesalahan yang lama. Pelaku diet kan demikian. Nah demikian juga dengan keimanan, begitu juga para jamaah sekalian. Seseorang yang melanggar kaedah-kaedah dalam beragama, dia akan merasa sedih, merasa bersalah, melakukan maksiat ini dia akan merasa bersalah. Ada perasaan dalam hatinya, saya bersalah. Bukan merasa tidak bersalah, aman-aman saja dan tenang-tenang saja. Bukan. Dia merasa bersalah. Itu orang yang menjaga keimanan, melakukan maksiat, dia akan merasa bersalah. Aduh, bersalah nih. Dan tidak hanya itu, ketika terluput kebaikan dia pun sedih. Tertinggal sholat jamaah, makmum, ya, sampai masjid, astagfirullah, kok sudah takbiratul ihram, berarti saya masbuk. Sedih itu dia. Sedih dalam hati, sedih. Kenapa kamu gini? Kok kamu lalai? Kamu begini? Sedih dalam hati. Melakukan maksiat ini sedih dia perasa. Sama seperti tadi. Dan kalau pelaku dia tadi dia menebus kesalahannya, sama orang yang beriman pun juga sama, segera dia ingin menebus kesalahannya tersebut. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha.
dan segera iringi keburukan tersebut dengan kebaikan dan dia akan menghapusnya. Seorang mukmin yang menjaga keimanan begitu, ketika dia melakukan suatu dosa, dia segera merasa bersalah. Dia berusaha, dia tahu ini salah, bukan tenang-tenang saja, santai saja, tapi dia segera merasa bersalah. Kemudian setelah itu dia akan berusaha membalas sesuai dengan saran Rasulullah SAW tadi, sudah membalas. Contoh misalnya, dia ketinggalan sholat subuh, dia tidur, bangun-bangun astagfirullah, sudah jam 5 lebih, ketinggalan sholat subuh berjamaah, maka dia sedih dan dia akan balas. Kalau begitu nanti saya sholat duha biasanya 2 rakaat, saya balas 8 rakaat, saya balas 8 rakaat. Demikian juga biasanya sholat malam dibalas. Dan secara fikih bisa, ya, kita bisa mengkodok sholat witir malamnya dengan pagi hari. Secara fikih bisa. Malamnya kita tidak sholat witir, sudah biasa, paginya kita kodok, bisa. Nanti dibuka pelajaran fikihnya, atau saya sudah menulis hal ini. Demikian juga ketika melakukan melihat hal-hal yang diharamkan, dia tersadar, aduh salah nih saya, tidak boleh seperti ini. Dia pun segera membalas, kalau gitu saya harus berzikir dulu deh, istighfar yang banyak, dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kalau begitu sepanjang jalan sampai kantor saya istighfar terus. Dibalas begitu. Di jalan lihat, astagfirullah, merasa bersalah, kalau gitu saya balas nih. Sepanjang jalan dari sini sampai kantor saya istighfar terus. Gitu caranya. Jadi dia iringi kejelekan tersebut dengan keburukan. Atau dia bagaimana caranya? Dia melakukan suatu dosa yang sangat besar, melakukan dosa sendiri-sendiri, saat sembunyi sendiri, dosa maksiat sendiri. Dia pun sadar, astagfirullah, ini kesalahan. Dia balas bagaimana saya melakukan kebaikan sendiri-sendiri juga. Entah dia bangun sholat malam sendiri, atau entah dia bersedekah secara sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi, dia balas. Inna shadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Sesungguhnya sedekah sembunyi-sembunyi meredam murka Allah. Datang ke masjid, lihat, nggak ada yang lihat nih, masukin 10.000, jangan 10.000 deh, masukin 30.000, 50.000, nggak ada yang lihat. Kenapa? Ini balasan karena saya maksiat sembunyi-sembunyi tadi malam. Segera dibalas. Melakukan dosa apa? Segera dibalas. Segera infak anak yatim, infak. Pokoknya kita balas para jamaah. Sebagaimana pelaku dia tadi, langsung dia balas. Malamnya makan enak, paginya harus lari. Kita juga begitu, sama. Melanggar, langsung kita balas. Ini sampai, sebagian ulama mengatakan sampai kapan? Sampai kita merasa tenang. Ada orang yang dia melakukan kesalahan, dia sholat terus. Sampai kapan kamu sholat? Sampai saya merasa tenang. Ada muncul ketenangan, berarti sudah terbalaskan dosa saya. Ada orang melakukan dosa macam-macam, kemudian dia bilang, kalau gitu saya harus ngaji nih, ngaji. Terus ngaji sampai kapan? Berhenti ngaji sampai tenang. Karena memang demikian para jamaah sekalian, yang namanya dosa membuat hati tidak tenang. Al ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Itu definisi dosa dalam hadis arba'in. Dosa adalah apa yang membuat hatimu tidak tenang. Mahaka fi nafsik. Dan manusia, dan engkau benci, tidak suka kalau manusia tahu engkau sedang begitu. Tahu. Ada ikhwan yang nanya, main game dosa apa enggak? Nah, sekarang caranya itu tadi, wa karihta ayat tali alaihin nas. Engkau benci kalau manusia tahu sedang main game. Ya coba di pengajian main game. Kalau engkau enggak suka, ya tahu sendiri jawabannya. Kan gitu. Segera diiringi. Jadi gitu seorang muslim, begitu berdosa, dia segera balas. Dosa balas. Itu seorang muslim.
Dan ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah menekankan kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua Bani Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Semua dosa. Kita tiap hari berdosa, Pak. Tiap hari berdosa. Dosa pandangan. Lihat, kita keluar aja lihat rambut. Dosa, Pak. Para jamaah, kita keluar lihat rambut atau lihat apa? Lihat telapak kaki saja. Dosa, Pak. Tapi kan kita anggap biasa. Kita anggap biasa, tidak merasa bersalah. Biasa aja. Kita berdosa setiap hari. Kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun. Setiap Bani Adam pasti berdosa, dan sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertobat. Ini kaidah penting dalam kehidupan para jamaah untuk menjaga keimanan kita. Sebagaimana tadi pelaku diet tadi. Begitu melakukan dosa, balas dengan kebaikan. Entah itu mengaji, sholat, berinfak, sedekah, berbuat baik dan sebagainya. Ada sebagian orang yang dia pernah merasa sombong, dia berlagak sombong di depan orang. Dia merasa bersalah, kok saya sombong banget ya. Dia pun segera infak. Jadi dia tuh nembusnya infak. Dan masih banyak yang lain yang bisa kita lakukan. Kemudian poin yang kelima para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin kelima, pelaku diet akan berusaha menempuh berbagai macam cara agar bisa sukses dietnya. Entah itu membaca buku, mencari informasi, berguru, membuat komunitas, membuat grup WhatsApp, mengikuti pelajaran online, bimbingan online diet dan sebagainya, agar bisa istiqomah. Demikian juga dengan orang yang menjaga keimanannya. Dia harus mengetahui cara-cara agar menjaga keimanan, agar istiqomah. Tidak terus naik turun, tapi istiqomah. Sebelum kita membahas para jamaah, sebelum kita membahas bagaimana cara menjaga istiqomah kita, terutama setelah kita bertobat, hijrah kembali kepada agama. Sebelum kita membahas, saya membahas sedikit tentang bagaimana diet. Metode diet yang menurut saya, yang berdasarkan ilmu yang ada pada saya, diet yang benar. Para jamaah sekalian, cara menurunkan berat badan, sepengetahuan saya dalam ilmu kedokteran yang saya pelajari, hanya dua cara: mengurangi kalori yang masuk dan membakar kalori yang masuk. Hanya dua cara ini. Sehingga cara pertama dengan cara mengurangi makan, mengontrol makanan. Yang kedua dengan membakarnya. Hanya dua cara ini. Hanya dua cara ini untuk mengurangi berat badan. Dan keduanya harus dikombinasikan. Yang pertama, banyak metode diet banyak menawarkan cara yang pertama saja, yaitu dengan mengurangi makan. Entah yang dikurangi karbohidratnya sehingga ada yang tidak mau makan nasi, makan apa, makan ini. Entah itu mengurangi proteinnya, atau mengurangi lemaknya, atau mengurangi semuanya. Berbagai macam metode diet dengan yang ditawarkan ini. Mereka terlalu fokus pada poin yang pertama, hanya mengurangi makanan saja. Tetapi lupa dengan yang kedua, yaitu harus dibakar. Sehingga berbagai macam metode diet yang berbagai macam, begini puasa tidak makan, begini, tidak menekankan pada poin pertama, olahraga dan aktivitas olahraga untuk membakar. Sehingga apa yang terjadi? Beberapa metode diet tersebut hanya berhasil sebentar saja. Ada metodenya artis ini,
nggak usah sebut nama ya. Ada metodenya begini, dia puasa intermittent, begini, iya turun sebentar. Kalau hanya mengandalkan makanan, memang dia bisa turun sebentar. Tetapi setelah itu dengan mudah naik lagi. Kemudian turunnya hanya bulan-bulan pertama. Bulan pertama turun, selebihnya tubuh sudah menyesuaikan. Sudah menurunkan metabolisme tubuh. Dia sudah menurunkan sehingga bulan-bulan selanjutnya susah turunnya. Ini beberapa metode diet yang hanya mengandalkan makanan saja. Yang hanya mengurangi makan, entah bagaimana rumusnya ya, kurang ini. Dia hanya turun bulan-bulan pertama saja. Bulan selanjutnya susah turun. Kenapa? Tubuh sudah menyesuaikan, sudah menurunkan metabolisme tubuhnya. Dan apabila tidak diiringi dengan olahraga membakar kalori, dengan mudahnya naik. Sangat mudah naik. Dia sudah susah turunin, makan gini, tiba-tiba kembali makan biasa atau cheating sebentar langsung naik lagi. Ibaratnya baru nyium bau sate bengkak. Kenapa? Karena hanya mengajar hanya makanan saja. Jadi seperti fenomena bola pingpong, naik sebentar, turun, naik, turun, naik, karena hanya makanan saja. Sehingga banyak beberapa pelaku diet yang hanya mengandalkan makan saja, entah ngurangin macam-macam, ya mereka kecewa. Turun sebentar, gampang sekali naiknya, sangat mudah naiknya dengan berbagai macam metode diet. Kenapa para jemaah? Karena lupa yang kedua, yaitu aktivitas olahraga. Dua-duanya harus diseimbangkan. Kita ini kurang olahraga para jemaah, kurang bergerak. Coba lihat orang-orang dahulu, mereka makan dengan mudah. Makan apa? Makan, asalkan jangan berlebihan. Intinya makan apa saja, asalkan halal thayyibah, jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu, itu saja. Makan minum jangan berlebihan. Kalau kita makan minum jangan berlebihan, bergerak olahraga, insya Allah badan sehat. Sebagian metode diet hanya menekankan ini saja, dilarang macam-macam, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini, tapi lupa olahraganya. Bahkan pantangannya itu bikin apa ya, bikin capek. Pantangannya itu bikin apa ya, perlu perjuangan sehingga banyak yang tidak tahan, gagal dietnya. Sebenarnya kuncinya olahraga para jamaah, dan olahraganya rutin olahraganya. Ya bukan sesekali saja habis itu tidak pernah lagi. Ya diet saya gagal, olahraganya gimana? Sekali-sekali aja, tidak bisa, rutin. Dan saya banyak menjumpai teman saya, ada teman saya gemuk, overweight, berat banget. Sekitar 3 hari yang lalu saya bertemu dengan dia, kaget. Kok kurus? Apa rahasianya? Dia bilang saya olahraga tiap hari. Minum gula, minum. Ya, minum es teh, minum. Ya, dan memang dia kembali seperti dulu lagi. Kalau dia makan banyakin sayur, nasi dikurangin. Banyakin sayur. Gemuk, kenapa? Saya tiap hari olahraga. Setiap sore saya olahraga, lari, saya sepedaan tiap hari. Tiap sore, istiqomah, turun berat badannya. Ada lagi saya ketemu dengan teman lagi, kenapa? Kok kurus banget? Kenapa? Lagi diet ya? Enggak. Saya memang lagi hobi olahraga. Setiap sore olahraga saya. Sempatin olahraga. Setiap hari olahraga. Ada pantangan makanan? Enggak, justru saya makin banyak makan, katanya. Jadi intinya para jamaah sekalian, dari berbagai macam metode diet tersebut, ini dia melupakan yang kedua ini, yaitu lupa bergerak dan olahraga. Hanya fokus pada makanan, jangan makan ini, jangan makan ini. Padahal kalau dua-duanya insya Allah. Berbagai macam metode diet. Karenanya dahulu ada ya. Oleh karena itu metode-metode diet yang hanya mengandalkan makanan saja, fokusnya ke makanan ini, dia hanya heboh sebentar. Hanya heboh sebentar, setelah itu hilang. Betapa banyak metode diet yang sempat heboh, redup. Metode diet artis ini heboh, redup. Metode diet ini heboh, redup. Metode artis ini heboh, redup. Banyak kan jemaah ya? Metode artis begini, metode begini heboh. Semua pada ngikutin. Habis itu sudah ndak hilang, udah mana
sudah tidak ada lagi suaranya. Kenapa? Karena begitu, karena hanya heboh sebentar, turun sebentar. Sebulan semua kasih testimoni, nyebar. Saya turun. Iya, 1 bulan pertama. Bulan kedua sulit. Kenapa? Karena tubuh sudah menyesuaikan. Bulan ketiga sulit lagi. Akhirnya jenuh. Makannya gitu-gitu saja, pengen seperti orang normal, makan bebas, asalkan halalan thayyibah. Akhirnya makan bebas, balik lagi berat badannya, hilang. Coba kita perhatikan, saya pengen sebut mereknya, pola-pola diet tersebut, tapi jangan. Ada metode diet ini dulu heboh sekali, semua ngikutin, sekarang redup, hilang, karena hanya testimoni sebentar, hilang. Jadi yang benar para jamaah sekalian, yang kedua, jangan lupa olahraga, itu kunci utamanya, dan sabar, rutin olahraga, bergerak, itulah metode diet yang benar sesungguhnya. Olahraga itu pada rutin. Apalagi kita seorang muslim harus olahraga. Persiapan sebab ada panggilan jihad, perintah al-mu'minul qawiyyu khairum minal wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Bagaimana caranya? Ya olahraga. Olahraga harus kuat. Jangan ada panggilan jihad masuk angin, gitu. Olahraga para jamaah, seorang mukmin. Olahraga. Kita ini kurang olahraganya. Jadi bukan semata-mata diet. Dan mohon maaf para jamaah sekalian, ini yang saya yakini berdasarkan ilmu kedokteran yang saya ketahui saat ini yang saya yakini. Kalau ingin diet, olahraga. Bukan fokusnya pada makanan. Bukan dengan aturan macam-macam ini, olahraga. Kalau pengen ini, dan sabar. Olahraga rutin, ya olahraga rutin, dan ya mengurangi makanannya, bukan anti semuanya, anti nasi, anti ini dikurangin. Dan yang penting itu olahraganya. Ini yang saya yakini pada jamaah. Jalankah, larikah, apa? Olahraga, bergerak, rutin. Dan para jamaah sekalian hati-hati ya, ada beberapa metode diet yang kurang baik. Ingat ya, menjadi kurus itu bukan berarti sehat. Saya bertemu dengan beberapa orang, sebelumnya gemuk, ketika bertemu kaget, kenapa dia kurus tetapi kulitnya layu, kulitnya bersisik seperti kena orang diabetes. Ini kamu diet apa? Oh, dia bilang diet gini. Lihat tubuhmu tidak sehat ini. Kurus sih kurus tapi tidak sehat. Kelihatan dari penampangannya seperti orang kena diabetes. Ini hati-hati dengan metode diet. Jadi jangan hanya lihat kurusnya saja, lihat sehatnya juga. Ya. Kalau memang sampai kulitnya terkeluar ini begini, sampai seperti orang kena ini, berarti tidak sehat, dalamnya tidak sehat sehingga muncul keluar. Dan jangan senang berat badan turun. Kenapa? Karena ada metode diet ekstrim yang turun juga adalah massa otot tubuh. Massa otot tubuh. Karena otot 5 kali lebih berat daripada lemak. Karena dia tidak makan, diet ketat, tidak olahraga, berat badan turun, termasuk ototnya turun. Massa otot turun juga. Dan otot itu 5 kali lebih berat daripada lemak. Kalau turun memang berturun berat badannya. Karena diet ekstrim, massa otot juga turun. Bagaimana lagi diet ekstrim tersebut? Dengan cara mengurangi kadar air dalam sel. Jadi ada metodenya dengan makan tertentu sehingga air dalam sel tersebut keluar, air dalam sel keluar. Setiap sel keluar airnya sehingga berat badannya turun. Kenapa? Karena cairan dalam setiap sel itu berkurang. Jadi yang berkurang adalah berat badannya sehingga kelihatan keriput, kelihatan apa itu ada saya ketemu. Hati-hati. Ringkasnya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan yang saya pelajari dalam ilmu kedokteran, kalau ingin kita berat badan yang baik itu olahraga. Itu yang utama, lebih diutamakan daripada sekedar makan dan minum dan sekedar kita mengatur makan. Ya, kita olahraga. Ya, olahraga itu kuncinya. Membakar. Dan saya sudah menemukan bukti sudah banyak. Dan tentunya mengurangi makan. Bukan ekstrim dikurangi ya. Dikurangi makanan tersebut.
Demikian para jamaah tentang tentang diet yang benar. Sepengetahuan saya secara medis. Ingat, olahraga. Tidak kita ingatkah dulu kakek nenek kita, orang-orang kita yang kerja di sawah, di apa, kalau makan nasi segini gitu loh, makan dengan lahap nikmat karena habis gerak. Ya. Dengan olahraga dan metabolisme tubuh kita bisa menikmati makanan dengan enak. Ada teman saya, dia hobi olahraga, dia hobi futsal. Seminggu 3 kali main futsal katanya, sampai 4 kali main futsal. Dia paling banyak makannya di antara kita. Badannya biasa aja. Jadi sebagian yang lain takut nih makan. Kopi ada gulanya enggak mau minum. Kopi ada gula, karena gula nih anti nih. Dia enggak mau. Ada ini enggak mau dia. Makan sedikit. Tapi teman saya ini teman saya nih. Ya. Teman saya pas kita ngumpul, ya, teman saya dia dokter juga ya. Tapi hobi futsal, seminggu 4 kali olahraga terus. Tapi dia paling lahap di situ, makan semua dia makan. Makan nikmat. Dan badannya stabil, bagus karena dia olahraga terus. Sedangkan ini teman ini dia takut makan dikit. Pilih mana yang jamaah? Pilih mana? Ya olahraga gitu ya. Badan kuat, olahraga, rutin banyak olahraga sekarang. Goes kah, lari kah, apa, asal jangan lari dari kenyataan. Lari kah, goes kah, apa semua, banyak olahraga jamaah kaum muslimin, bikin sehat. Ya, bikin sehat. Olahraga. Ibu-ibu juga, para akhwat juga bikin komunitas senam dengan ibu-ibu, senam tidak pakai musik bisa. Banyak. Komunitas senam, olahraga ya, dan sebagainya. Para suami nanti ya kasih modal dikit ya. Itu tentang diet yang benar. Kemudian para jamaah, ini tidak terasa sudah 1,5 jam ya. Kita lanjut sedikit ya sebelum tanya jawab. Tadi di poin yang kelima adalah bagaimana cara menjaga keimanan. Menjaga keimanan agar tetap istiqomah. Yang pertama para jamaah sekalian, kita kan banyak di antara kita yang sudah hijrah nih. Udah hijrah ya. Memang lagi ngetrennya istilahnya hijrah. Kalau dulu kan tobat ya, preman tobat, artis tobat gitu ya. Sekarang udah bagus ya. Bagus sekarang ya, apa? Hijrah gitu ya. Bagus. Dan memang ini benar, ada dalilnya. Dalam Al-Qur'an, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku hijrah menuju Rabbku. Ya. Al-muhajiru ma hajara ma nahallahu anhu, itu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang menjauhi apa yang Allah larang. Ya, sebelumnya dia suka nongkrong, dia jauhi. Sebelumnya dia suka mau mabukan, sekarang enggak, semua larangan-larangan dia jauhi. Itu orang yang muhajir sebagaimana definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dan yang paling penting setelah itu kita istiqomah menjaga keimanan. Bahkan para ulama mengatakan karomah terbaik adalah istiqomah. Karomah yang paling baik itu istiqomah. Jadi bukan bisa terbang ya, bisa menebak benda goib yang hilang, atau bisa bisa sholat Jumatnya di Mekah padahal sedang di sini. Bukan itu karomah. Tapi kata ulama, karomah paling baik adalah istiqomah. Dan memang para jamaah sekalian, istiqomah paling sulit. Menjaga keimanan ini paling sulit memang. Sebagian orang mengatakan lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Mirip, persis. Ya. Lebih sulit mempertahankan keimanan daripada di awal-awal mendapatkannya. Lebih sulit menjaga keimanan tersebut. Ya. Ada berapa hal ya para jamaah sekalian, 10:30 ya. Ada berapa cara? Kita mungkin sebutkan poin-poinnya saja ya. Ada berapa cara? Sebagaimana tadi orang menjaga dietnya, ini ada berapa cara untuk bisa menjaga keimanan. Terutama setelah kita hijrah, bertobat, itu harus jaga ini keimanan sampai akhir hayat kita. Yang pertama adalah harus dengan niat yang ikhlas, tentunya niat yang ikhlas. Apapun itu harus niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin kayuha, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi.
Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang dia nikahi, maka dia hijrahnya dia akan dapatkan. Demikian kita juga para jamaah, kita hijrah dalam keimanan, niatnya harus ikhlas. Bukan niat hijrah kita semata-mata karena ingin eksistensi, pengen diakui. Niat hijrah kita pengen ikut-ikutan tren, ingin ikutan gaya. Zaman sekarang ini yang jenggotan sama cingkrang keren banget kayaknya ya, asik abis gitu ya, abis asiknya gitu. Jadi hijrahnya karena ingin ikut tren, ingin gaya saja, ingin gabung-gabung dengan komunitas yang kelihatannya eksis, niatnya sudah tidak baik. Begitu juga sekarang ya, pengen hijrah berjilbab besar, lebar. Kenapa? Karena sepertinya keren nih sekarang nih, awat-awat berjilbab lebar nih keren kayaknya. Kenapa? Barusan lihat gambar di Instagram, akhwat naik kuda memanah ya, dan diposting. Oh keren sekali akhwat-akhwat sekarang nih ya, dengan caption siap memanah hatimu misalnya. Oh keren banget ini. Apanya dia ikut jilbab lebar apa? Kenapa ingin keren-kerenan, ingin ikut-ikutan seperti itu? Niat tidak ikhlas. Setelah hijrah lebih banyak pamer daripada belajar nuntut ilmu. Setelah hijrah lebih apa? Lebih banyak share foto dia sama ustadznya daripada share materi kajian. Niatnya sudah tidak baik para jamaah. Jangan sampai kita, mohon maaf, jangan sampai kita hijrah ini hanya ganti penampilan, hanya ganti casing saja ganti, tapi hakikatnya sama. Jangan sampai kita sudah merasa hijrah padahal masih jalan di tempat, ilmunya itu saja, hafalannya itu saja, pemahamannya itu saja, bahasa Arab juga itu saja, tidak pernah malah ya ilmu tahsin, tajwid, Al-Quran itu saja, jalan tempat, hanya ganti casing saja, isi tidak ganti. Jangan sampai niat seperti itu. Ini pertama niat para jamaah. Dan betapa banyak orang-orang yang dia niatnya tidak ikhlas seperti ini, dia akan berguguran di jalan dakwah, hilang dari peredaran kajian. Mana orang tersebut sudah hilang? Kemana? Sudah tidak terlihat lagi. Dahulu semangat ke masjid begini dan ganti ikut penampilan, setelah itu hilang mana? Tidak mana, beritanya sudah tidak ada lagi. Terdengarlah dia sudah kembali lagi dengan teman yang lama, kembali berkubang dalam maksiat, kembali dia di klub malam, kembali dia nongkrong, kembali dia begini, kelihatan lagi. Setelah lama tidak terlihat kabarnya, kemana rimbanya tidak terlihat. Kita dapati seperti itu. Dan ini kita sangat khawatirkan para jamaah. Yang lebih dikhawatirkan ini malah keadaan seperti ini yang lebih dikhawatirkan. Orang yang sudah hijrah, sudah paham agama, tiba-tiba dia menjauh, tiba-tiba hilang dari peredaran dakwah, majelis ilmu, istiqomah, tiba-tiba hilang. Ini yang paling bahaya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma zaghu azagallahu qulubahum. Tatkala dia menyimpang, Allah simpangkan. Dan bisa jadi selama-lamanya. Karena dia sudah tahu. Sudah tahu ini sunnah, sudah tahu ini ngaji, sudah tahu ini larangan, sudah tiba-tiba hilang. Menyimpang. Falamma zaghu azagallahu qulubahum. Tatkala dia menyimpang, Allah simpangkan. Selama-lamanya. Justru ini yang lebih khawatir kita. Kenapa dimulai dari niat yang tidak ikhlas? Karena hanya ingin ikut-ikutan, hanya tren-tren saja, bukan niatnya untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, bukan niatnya untuk supaya memperbaiki masa depan yang paling depan, yaitu akhirat. Kemudian selanjutnya para jamaah, agar kita bisa istiqomah menjaga keimanan, jangan lupa terus menuntut ilmu, belajar, ngaji, nuntut ilmu. Jadi awali hijrah kita dengan belajar, bukan dengan muncul, belajar, bukan pengen langsung muncul.
Belajar dulu. Awali hijrah kita dengan belajar. Belajar dari dasar. Ini cara agar kita istiqomah. Menuntut ilmu, mempelajari akhlak, adab. Istiqomah. Belajarnya pun belajar yang baik, yang benar. Bagaimana belajar yang baik? Belajar dengan taksili. Belajar dengan bertahap. Belajar dengan pelan-pelan, belajar dengan kajian yang rutin. Belajar menyelesaikan pembahasan sampai selesai. Belajar pelan-pelan, belajar perbaiki dulu bacaan Al-Qur'annya. Jangan hijrah sudah 5 tahun Al-Qur'an masih belepotan. Belajar tahsin bagaimana, makharijul huruf, belajar dari dasar-dasar agama. Belajar akidah tauhid dulu. Belajar akidah. Itu taksili maksudnya belajar dari dasar pelan-pelan. Dan berkesinambungan. Termasuk yang dasar tadi, bahasa Arab ya, belajar Al-Qur'an tahsinnya. Dan termasuk dasar dalam belajar agama adalah mempelajari adab dan akhlak. Termasuk dasar-dasar penting bagi kita yang baru hijrah nih, untuk menjaga keimanan kita. Nih belajar adab dan akhlak. Bahkan saya bacakan ya beberapa ucapan para ulama tentang adab sama akhlak. Abdullah ibnu Mubarak mengatakan, "Talabtul adaba salasina sanatan wa talabtul ilma 20 sanatan wa kanu yatlubunal adaba tsummal ilma." Itu katanya Abdullah bin Mubarak. Aku ini belajar adab 30 tahun. Belajar ilmu 20 tahun. Dan ulama-ulama dulu, guru-guru saya, mereka yatlubunal adaba tsummal ilma. Belajar adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Saya bacakan lagi asar para ulama dahulu. Nahnu ila kasirin minal adabi ahwaju minna min kasirin min hadith. Kami ini lebih butuh dengan adab yang banyak daripada hadis. Kita bacakan lagi bagaimana ulama dulu menjaga adab. Ibu Imam Malik sangat paham. Ibunya Imam Malik sangat paham bagaimana seseorang itu belajar. Sehingga ibunya Imam Malik ini setiap hari, setiap pagi memandikan Imam Malik kecil, dimandikan, kemudian dia tepuk punggungnya, dia bilang, "Izhab ila Rabi'atur Ra'i," pergilah engkau kepada Rabi'atur Ra'i, ulama besar Madinah saat itu, "fata'allam min adabihi qabla ilmihi," maka pelajari adabnya dia baru engkau ambil ilmunya. Nah, nasihat ini saya bacakan tadi banyak. Nasihat ini sangat penting bagi kita di zaman ini. Di zaman ini, di mana di zaman ini kita sangat butuh adab daripada ilmu. Sebagaimana tadi, nahnu ahwaju ilal adab kasirun minal adab. Kami lebih butuh banyak adab di zaman ini, katanya ulama di zaman tersebut. Apalagi kita sekarang, kita lebih butuh adab ini. Di zaman kita ilmu di mana-mana. Ilmu ada di mana-mana zaman ini. Dengan adanya internet, sosial media, broadcast. Bahkan di zaman ini al-ilmu seharusnya al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Seharusnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Seharusnya itu keberkahan ilmu. Ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Tetapi di zaman ini ilmu mendatangi. Datang lewat broadcast, datang lewat postingan seseorang, datang dengan ini di grup belajar online, datang ini, datang ilmu datang. Mau nyari apa langsung buka Mbah Google, lihat Syekh YouTube. Langsung datang. Ilmu zaman ini. Adab kita sangat butuh para jamaah. Kita butuh adab. Belajar adab. Ini salah satu yang membuat seseorang istiqomah. Dia memperhatikan adab sebagaimana ulama-ulama dahulu begitu. Saya bacakan athar-athar yang tadi adab. Sehingga tidak heran para jamaah sekalian, di zaman ini melahirkan oknum, saya katakan oknum, jangan digeneralisir. Melahirkan oknum yang dia menisbatkan diri pada ilmu, aktivis, mohon maaf punya jenggot, berjilbab, bercingkrang, tapi adab hancur. Adab tidak ini. Subhanallah, akhlaknya tidak baik, dibenci masyarakat.
Terlebih lagi di sosial media, adabnya tidak baik. Mengumpat orang, membantah orang. Jangankan orang lain, ustadznya sendiri dicela, ustadznya sendiri dikomentari. Ustadznya terjatuh dalam kesalahan dikomentari, padahal dia banyak kesalahannya. Berdebat, caci maki, lancang, tidak punya adab. Mudah zaman sekarang. Kita sangat butuh, saya juga pribadi butuh melahirkan orang-orang yang demikian. Di zaman dulu para ulama menekankan dulu adab. Tadi asar-asar tadi adab, sehingga melahirkan orang-orang yang di dadanya ada ilmu tapi dia membawanya dengan adab. Di zaman ini orang sudah ilmunya sedikit, adab tidak ada. Orang zaman dulu dia punya ilmu baru dia bisa sombong. Sekarang kenapa? Karena begitu mudah langsung copy paste, bantah dengan copy paste, bantah dengan copy paste, berdebat, ilmu tidak ada, kasar, mencela, memaki, adab. Dan tidak heran kita dapati pada oknum orang-orang yang menisbatkan diri pada agama, pada ahlus sunnah, dan penampilannya pun orang-orang menganggap dia orang yang multazim, dia orang yang beragama, pakai kopiah, berjenggot apa tapi adab, subhanallah. Tidak hanya adab, lisan pun pedas seperti sambal. Muncul di zaman ini. Dan yang seperti ini dialah yang tidak istiqomah. Hanya sebentar saja, sebelumnya dia sudah hilang. Para jamaah sekalian, kalau kita ingin nikmat beragama itu adab dulu gitu. Bagaimana kita bawa ilmu ini dengan adab. Sebagaimana ulama dahulu. Adab, akhlak, sesama manusia, dengan tetangga, di tempat kerja. Demikian. Kemudian yang ketiga, agar kita bisa istiqomah, segera mencari lingkungan yang baik. Agar bisa istiqomah, cari lingkungan, cari komunitas yang baik. Segera kita harus ketika kita setelah hijrah, agar kita bisa istiqomah, kita harus mengganti teman-teman kita dengan teman yang baik. Harus diganti. Kalau tidak, dia akan kembali. Harus diganti dengan teman yang lebih baik. Harus mencari. Karenanya kita para jamaah sekalian, ya, kita kalau kita melakukan terapi kepada seseorang yang terkena narkoba, ada orang yang terkena narkoba, kita terapi supaya sembuh. Syarat paling utama yang tidak ada tawar-menawar, segera jauhi komunitasmu kalau ingin sembuh. Jadi kalau kita mau terapi nih orang yang kecanduan narkoba, ya, syarat utama kalau ingin sembuh tidak bisa ditawar-tawar, segera tinggalkan komunitasmu itu. Keluar dari semua grup, ganti nomor HP, tidak pernah ketemu dengan mereka sama sekali. Itu syarat utama. Kalau tidak bisa, saya tidak mau ngobatin kamu. Janji dulu. Situ syarat utama itu. Ganti nomor. Kalau bisa kamu pindah dari kota ini, kemana? Supaya tidak berhubungan lagi dengan komunitasmu. Kenapa? Karena itu teman berpengaruh besar. Kita sudah terapi capek-capek, sudah begini berbusa-busa, kita terapi begini. Dia sudah mau sembuh, ketemu teman langsung. Ganti teman. Begitu juga dalam kita menjaga agama kita ini, harus kita ganti teman-teman tersebut dengan teman yang baik. Harus diganti. Bukan memutus silaturahmi dengan mereka, memutus pertemanan, tetapi ganti, berteman dengan mereka seadanya. Kawan-kawan yang buruk itu bukan kita sombong, ya, tidak mau hubungin. Berteman secukupnya dengan mereka, tetapi kita ganti mayoritas sahabat kita dengan yang baik. Itu cara istiqomah. Bahkan dari semua sarana istiqomah ini yang paling penting. Poin 3 ini yang paling penting. Dari semua sarana istiqomah ini paling penting. Sahabat, teman, pergaulan, lingkungan, ini yang paling penting. Saya bacakan ya dari asar para ulama. Ala batut taubah bukau ala masalah wal khauf minal wuqi minazam wal hijroni ikhwanisu. Kalau orang ingin kembali, ingin tobat, syarat utamanya adalah sedih ketika bermaksiat, takut terjerumus dalam dosa, dan yang ketiga adalah hijroni ihwanisu, menjauhi teman yang buruk. Jadi kalau ingin istiqomah, jauhi teman yang buruk. Ganti teman tersebut. Ganti. Harus diganti.
Karena dalilnya terlalu banyak para jemaah. Dalil terlalu banyak bagaimana lingkungan berpengaruh. Terlalu banyak dalilnya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Perhatikan dengan siapa berteman. Demikian juga hadis di mana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiq, jujur imannya. Ngumpul bareng sering-sering. Demikian juga permisalan, ya, berteman dengan pandai besi dan penjual minyak wangi. Demikian juga ungkapan Arab as-sahib, sahib. Sahabat itu akan menarik. Karena kita perlahan-lahan terpengaruh dengan perilaku sahabat kita. Terpengaruh pasti. Harus ganti. Justru ini dari semua kunci istiqomah ini paling utama. Segera mengganti lingkungan yang baik. Cari teman-teman yang baik. Karena kebaikan itu menular, keburukan juga itu menular. Dan memang bagus setelah hijrah ada yang buat komunitas hijrah. Ini bagus. Itu bagus secara umum. Bagus buat kegiatan positif, buat apa, saling menguatkan. Ini suatu hal yang bagus. Agar bisa istiqomah, lingkungan harus dicari. Adapun teman-teman yang buruk, ya kita berteman seadanya saja. Kemudian para jamaah kita lanjutkan yang terakhir deh ya, sebelum tanya jawab. Udah mau jam 11 ya. Yang terakhir para jamaah agar kita bisa istiqomah, apapun keadaannya jangan meninggalkan majelis ilmu. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya jangan meninggalkan majelis ilmu. Karena di majelis ilmu ada dua sarana istiqomah. Yang pertama ilmu yang menjaga kita, yang kedua teman yang soleh. Kita bertemu teman yang soleh di majelis ilmu. Apapun keadaannya jangan tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan total. Tidak bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali. Tidak bisa seminggu sekali, tidak bisa sebulan sekali hadir di majelis ilmu. Tidak bisa 2 bulan sekali, tidak bisa 6 bulan sekali, tidak bisa setahun sekali. Pokoknya jangan total. Jangan total tinggalkan majelis ilmu. Meninggalkan total jangan. Apapun keadaannya jangan tinggalkan majelis ilmu. Hadir. Hadir. Karena di situ ada ilmu, kita bisa dapat ilmu, dapat mencerahkan. Dan yang selanjutnya kita ketemu teman-teman yang soleh, yang menguatkan lagi. Di majelis ilmu tersebut kita ketemu teman soleh. Ya, ketemu teman dari mana? Oh, saya dari sana. Kesini ngapain? Saya jalan kaki 1 jam. Masya Allah. Ya, saya ini ada apa-apanya. Ini dia jalan kaki 1 jam. Ketemu sama teman lagi. Cerita, anak saya sudah hafal sekian juz. Wah, saya mah aduh. Langsung dapat. Ya, saya sudah begini, senang. Itu ketemu. Jadi para jamaah sekalian, ini juga kunci. Dan betapa banyak. Coba deh perhatikan. Coba perhatikan. Coba lihat di sekeliling kita. Siapa yang dulunya aktif di masjid, jadi orang pengajian, ikhwan, akhwat, sudah begini, yang tiba-tiba futur, hilang dari peredaran dakwah, tiba-tiba sudah bermaksiat, berkubang lagi, coba kita lihat. Pasti dia orang yang perlahan-lahan meninggalkan majelis ilmu, akhirnya hilang total. Tidak terdengar kabarnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tiba-tiba terdengar kabar sudah bekerja di tempat bank ribawi, sudah pacaran, sudah begini, begitu. Ternyata dia orang yang pelan-pelan meninggalkan majelis ilmu, pelan-pelan hilang total. Coba saja, kalau memang ada, begitu siklusnya. Coba diskusikan dengan teman. Oh ya, si fulan itu kasihan ya, dia memang begitu, tiba-tiba hilang, tidak pernah muncul seperti ini lagi. Tiba-tiba hilang. Sehingga para jamaah sekalian, yang terakhir ini, apapun keadaannya jangan tinggalkan majelis ilmu secara total. Hadir. Apapun keadaan, entah sedang malas, sedang futur, sedang apa, pokoknya jangan total, jangan ada niat total. Datang di majelis ilmu dengan berbagai macam keutamaan majelis ilmu. Mungkin demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita sampaikan ya, Masya Allah tidak terasa sudah hampir 2 jam ya. Mudah-mudahan masih kuat ya, dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab, dan semoga saya bisa menjawabnya para jamaah sekalian ya. Baik ya, ada berapa pertanyaan masuk ya? Oh iya, insya Allah ya. Ya, pertanyaan masuk lewat WhatsApp ini ya, canggih ya, insya Allah lewat WhatsApp ya.
Biasanya pakai kertas ya. Tapi tidak apa-apa ya, ini ada beberapa pertanyaan ya. Dan mohon maaf ya, ini pertanyaan saya seleksi ya. Jadi tidak semuanya ya. Tidak semua yang saya bisa jawab karena keterbatasan ilmu ya. Ya Ustadz, beberapa hari lalu bapak saya meninggal dunia. Setelah sebelumnya 8 tahun ibu saya wafat duluan dan sekarang saya yatim piatu dan saya merasa dunia benar-benar gelap, sedang futur iman. Tolong berikan semangat agar semangat lagi menuntut ilmu agama dan tolong didoakan orang tuanya diampuni, orang tua saya diampuni dosa-dosanya, semoga Allah mengampuni. Ya, bagaimana nasihatnya ya? Dari namanya ini sepertinya akhwat ini ya. Seperti akhwat ini, pertanyaannya kode-kode ini. Pertama dari ini, sekarang saya yatim piatu. Kita perlu luruskan dulu definisinya. Ya, pengertian yatim adalah anak yang sudah meninggal bapaknya dan belum balik. Ini pengertian yatim dalam syariat. Ya, dalam syariat pengertian yatim adalah orang yang sudah meninggal bapaknya dan belum mencapai usia balik. Ini namanya anak yatim. Dan ini masuk definisi hadis-hadis ya, kasih mengusap kepala anak yatim itu maksudnya itu. Dengan keutamaan-keutamaan memberi makan anak yatim, wala yahudduna ala tu'amul anak yatim ya. Memberikan makan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau sudah balik itu sudah tidak yatim lagi. Ya, jadi ini perlu diluruskan definisi yatim di Indonesia ini. Karena ada ya, saya yatim ya berhak mendapatkan ini, sudah berapa? 59 nomornya gitu. Itu bukan yatim para jamaah ya. Pengertian yatim ya kalau secara bahasa Indonesia begini, tapi kalau secara ini perlu diluruskan ya. Kemudian ini sudah meninggal wafat ya, ibunya wafat, ayahnya wafat. Ya, bagi seorang perempuan memang sosok ayah itu adalah sosok yang dekat dan sekaligus penanggung jawab dunia akhirat. Ya, sedang futur bagaimana segera ini kalau perempuan nikah saja udah. Nikah ini mah kode-kode pengumuman bagi ikhwan sini. Ya. Segera saja menikah saja perempuan lebih baik. Ya, perempuan itu segera menikah, harus segera menikah dia. Karena perempuan itu keimanannya gampang naik turun. Kita bahaskan naik turun ya. Keimanan perempuan lebih gampang naik turun. Kenapa? Perempuan itu mendahulukan perasaan. Dan yang kedua, perempuan itu cenderung lebih suka dengan kemewahan dunia. Makanya di hari kiamat nanti yang paling banyak pengikut Dajjal paling banyak perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena Dajjal membawa perhiasan dunia, perempuan pada ikut, dan Dajjal membawa permainan dunia, anak-anak ikut. Ya, paling banyak pengikut Dajjal anak-anak dan perempuan. Ini dalil bahwasanya perempuan tuh suka perhiasan dunia. Makanya perempuan ini lebih gampang naik turun keimanannya, lebih gampang daripada laki-laki. Kenapa? Mendahulukan perasaan dan suka dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu dalam Islam perempuan selalu ada penanggung jawabnya. Selalu ada yang menanggung jawab perempuan ini. Selalu ada kafilnya bahasanya. Ya, sebelum menikah bapaknya, setelah menikah suaminya. Selalu ada yang bertanggung jawab terhadap dia. Menjaga. Perempuan lebih gampang stabil. Oleh karena itu kalau sudah meninggal bapaknya, menikah segeralah. Iwan banyak, tinggal pilih aja. Tinggal pilih. Solusinya demikian, perempuan segera menikah. Oleh karena itu ada hadisnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh, wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang kepada kalian yang baik-baik apabila datang kepada kalian yang baik akhlak, kalian ridhoi akhlaknya, agamanya bagus, segera nikahkan. Kalau tidak terjadi kerusakan yang besar dan fitnah yang besar. Sehingga perempuan ini dalil perempuan harus segera menikah. Segera. Kalau memang sudah ada, segera saja menikah. Jadi solusinya yang bertanya ini segera menikah dan segera mencari lingkungan yang baik. Pertanyaannya hampir sama ya, tentang istiqomah ya. Iya, ada pertanyaan, saya sedang futur. Kok banyak ya yang sedang futur ya? Dan terjerumus dalam dosa besar karena banyak masalah. Saat ini lebih termotivasi bangkit untuk menuntut ilmu. Apakah untuk meningkatkan keimanan harus terjerumus dalam dosa besar? Apakah untuk meningkatkan keimanan harus terjerumus dalam dosa besar? Jawabannya tidak. Tidak mesti terjerumus dulu.
Ya, banyak caranya yang lain. Tidak harus terjerumus dalam dosa besar. Ya. Bagaimana menghindari fitnah yang sangat besar di zaman ini? Ya tadi, ya kita membuat komunitas, ya bergabung dengan teman-teman yang soleh, saling mengingatkan. Tadi dari semua kunci istiqomah tersebut, satu yang paling utama adalah memiliki lingkungan yang baik, komunitas yang baik. Ya. Bagaimana cara kita menghalau atau menghindari perbuatan maksiat yang dulu sering kita lakukan? Ya. Yang dulu kita sering lakukan. Kalau sekarang masih atau belum ya? Kalau sekarang sudah berhenti, maka itu masa lalu. Ya. Kalau sekarang sudah berhenti, itu masa lalu, sudah lupakan. Sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi, dia merasa berat tadi ya, karena melakukan dosa yang besar. Para jamaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap kita pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Sebagian kita ada yang terjerumus dengan dosa masa lalu. Kita merasa bersalah, kita merasa depresi dengan kesalahan dan dosa di masa lalu. Maka cara kita supaya mengingat kembali adalah supaya cara kita bangkit adalah dengan mengingat bahwasanya orang-orang sebelum kita ada yang lebih dahsyat. Itu dosa masa lalu. Sekarang kita sudah ikhlas bertobat, tidak usah dipikirkan. Dosa terbayang dengan kelamnya masa lalu. Terbawa dengan bayang-bayang dosa masa lalu. Sudah lewat dan kita sudah bertobat. Yang kita ingat adalah bagaimana orang-orang dahulu, bahkan orang-orang mulia di saat dulu, dosanya lebih berat lagi. Coba lihat Umar bin Khattab, dosa masa lalunya lebih berat, ingin membunuh Nabi. Khalid bin Walid, dosa masa lalunya lebih berat lagi, tidak hanya ingin membunuh Nabi, sudah membunuh berapa sahabat. Amr bin As, Al-Wahsy yang membunuh paman Nabi. Sampai Nabi Rasulullah SAW ketika waktu Wahsy sudah masuk Islam, beliau bilang jangan kalau kamu bisa jangan munculkan wajahmu ke saya, katanya Rasulullah SAW. Karena dia membunuh paman Nabi Hamzah dengan cara pengecut, bukan turun di medan perang, tapi mengintai kemudian menombak dari jauh. Cara pengecut. Kalau hadap satu-satu sih tidak apa-apa. Lihat orang-orang sebelum kita dosanya jauh lebih besar daripada kita, masa lalunya lebih kelam daripada kita. Ingin membunuh Nabi, memusuhi kaum muslimin, liyutfi'u nurullah, ingin mematikan cahaya Allah, dosanya lebih besar. Tapi setelah bertobat, lebih baik mereka lebih mulia. Sehingga kita ini jangan sampai terjerumus dalam dosa masa lalu. Oke, dulu sebelum hijrah kita benar-benar hancur deh. Dulu saya playboy, dulu saya memainkan wanita, sudah merasakan semua wanita. Dulu saya pemakan riba, dulu saya penipu, dulu apa? Itu masa lalu semua. Sekarang kita sudah tobat. Jangan sampai sebagaimana pertanyaan ini kita terbayang-bayang dengan dosa masa lalu. Sudah. Apa sih dosa kita? Berzina, makan riba. Udah lewat dibanding dosa-dosa orang yang mulia sebelum kita. Lebih berat, mau bunuh Nabi, membunuh sahabat. Khalid bin Walid, masa lalunya kelam banget. Jadi kita para jamaah sekalian jangan sampai kita terjerumus ya, jangan sampai tenggelam dengan dosa masa lalu. Ya, bolehkah seorang perempuan bekerja misalnya di pabrik, bertemu dengan yang bukan mahramnya tapi tujuannya ingin membantu membahagiakan orang tua secara materi dalam kondisi para perempuan tersebut belum menikah? Ya, hukum asalnya perempuan tersebut ya dia harus berdiam di rumah. Ini bukan saya yang perintahkan, yang perintahkan Allah. Wa qurna fi buyutikun, Allah perintahkan, bukan saya. Demikian juga perintah Rasulullah SAW, wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah mereka lebih baik daripada dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi bukan saya yang memerintahkan, tapi Allah dan Rasulnya. Jadi sebaik-baik perempuan itu di rumahnya. Apakah boleh perempuan bekerja? Boleh. Siapa yang larang? Boleh. Tapi ada syarat utama. Kalau sudah bersuami, syarat utamanya izin suami. Izin suami.
Syarat paling utamanya. Karena di antara hak suami adalah keberadaan istri di rumah. Salah satu hak suami dalam pernikahan, istri berada di rumah. Ketika dia keluar berarti dia telah menggugurkan hak suami, makanya izin suami. Ini paling pertama. Kalau belum menikah, syarat selanjutnya adalah di tempat kerja tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Melanggar syariat, menimbulkan fitnah. Kalau demikian lebih baik tidak usah kerja. Atau cari pekerjaan yang lain, kan banyak tuh. Bisnis online kah? Buat kue dari rumah kah? Bisnis ini jahit baju apa? Zaman sekarang perempuan kan gampang, mudah cari pekerjaan, dan insya Allah walaupun dia itu lebih sedikit gajinya, insya Allah lebih berkah. Allah ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan betapa banyak orang melakukan ini mendapatkan cerita-cerita dengan akhir yang lebih baik. Meninggalkan ini, dia lebih baik. Iya, ada pertanyaan. Bagaimana kiat-kiat menurunkan kolesterol? Apakah dengan berbekam bisa menurunkan kolesterol? Ya, cara menurunkan kolesterol ya tadi dengan makannya dikurangi dan olahraga. Cuma dua ini saja. Dan kita tekankan di zaman ini kita kurang olahraganya, beraja. Kurang olahraganya di zaman ini. Kalau kita mencari makanan sehat mudah zaman ini. Bisa, tapi kita kurang olahraganya. Apakah bisa menurunkan berbekam bisa menurunkan kolesterol? Jawabannya bisa saja, asalkan bekam tersebut dilakukan oleh ahlinya. Jadi tibun nabawi juga sama para jamaah. Dia juga harus dilakukan oleh ahlinya, belajar yang lama, belajar kemampuan diagnosis, belajar kemampuan terapi, dan belajar bagaimana dia melakukan itu sesuai dengan indikasi. Ini dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Tibun Nabawi. Sehingga mohon maaf jangan sampai kita berusaha melestarikan bekam atau sunnah bekam tetapi jadi bumerang. Kenapa orang praktek bekam hanya ada orang ikut pelatihan bekam sekali buka praktek? Harusnya belajar yang lama supaya benar-benar ilmunya sesuai dengan Tibun Nabawi yang dijelaskan Ibnul Qayyim. Belajar yang lama, dia menuntut ilmu, pelajari dosis, diagnosis, indikasi apa dan sebagainya. Sehingga para jamaah sekalian silahkan tanya beberapa ustadz-ustadz kita yang di Timur Tengah, Saudi dan sebagainya. Di Saudi kalau mau buka praktek bekam sekolah 2 tahun. Kalau kita kan hati-hati para jamaah, jangan sampai kita pelatihan sekali buka praktek bekam. Ini kan tidak sesuai dengan Tibun Nabawi yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Ya, bagaimana kita belajar yang baik sehingga orang pun senang dengan apa? Hasilnya benar-benar maksimal sehingga orang percaya dengan bekam dan melestarikan sunnah. Jika tidak suka sayuran atau olahraga, diet apa yang cocok? Apa ya? Tidak suka sayuran dan tidak suka olahraga. Diet apa yang cocok gitu ya? Ya, mau tidak mau harus suka para jamaah ya, mau tidak mau. Terlebih tadi saya menekankan ke olahraganya itu. Olahraga. Ya, biasanya orang yang tidak suka olahraga itu karena tidak ada temannya saja. Jadi bagaimana supaya suka olahraga? Tadi bangun komunitas memang. Ya, komunitas ya. Misalnya dia suka bersepeda, udah buat komunitas bersepeda. Ya, dia suka badminton, buat komunitas badminton. Jadi memang begitu. Ibu-ibu juga dia enggak suka olahraga, ibu-ibu. Tapi ketika ada komunitas senam semuanya tuh. Bagus buka senam, ibu-ibu senam. Ya. Bisa. Ya, dan turun berat badannya karena saya tahu karena istri saya buat komunitas senam. Istri saya itu buat komunitas senam dengan teman-temannya. Ya, selama senam tersebut berat badannya turun, Pak. Dan istri saya pun enggak ekstrim, makan apa? Makan aja. Tapi karena dia rutin senam, turun berat badannya. Ya, turun berat badan. Olahraga. Ya, bagaimana cara ajak sahabat saya comeback? Kembali maksudnya.
ke dia yang dahulu, ngaji dan saling menasehati. Dulu dia yang mengajak saya ngaji, sekarang dia hilang karena fitnah wanita. Ya, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah seperti ini banyak, termasuk saya mengalami sendiri. Ya, jadi saya ini dulu sekitar tahun 2004, berarti 15 tahun yang lalu, ya, ngaji ya, mengenal kajian, belajar agama, belajar bahasa Arab 15 tahun yang lalu. Itu yang mengajak saya adalah orang ya, seseorang yang ngajak. Dulu ketika datang ke Jogja, saya taunya sering bolak-balik masjid ya. Dulu kan perantauan kan ya, sering ke masjid bolak-balik. Kemudian dia mengajak ngaji, ngajak belajar, ikut bahasa Arab, saya ikut, akhirnya belajar. Dan orang teman saya yang mengajak ini sekarang sudah futur, padahal dia ngajak dulu, sudah futur, entah kemana rimbanya. Kemudian yang kedua, saya punya guru bahasa Arab. Setelah itu saya punya guru bahasa Arab di Jogja. Dia mengajarkan. Jadi dia ini mahasiswa tetapi dia ambil cuti, kemudian sekolah 2 tahun untuk belajar bahasa Arab. Kemudian kembali melanjutkan bahasa Arab, pendidikan akademik universitas di Jogja lagi, balik belajar kuliah umum lagi, dan dia sumber ilmu karena dia udah belajar bahasa Arab. Saya belajar, beberapa kita belajar bahasa Arab dengan dia. Belajar, guru kita dulu, sumber ilmu. Karena dia paling lancar bahasa Arabnya. Kita belajar bahasa Arab. Setelah lama-lama terdengar berita dia sudah futur. Penampilan biasa, cukur jenggot, dan bekerja di instansi ribawi. Jadi kisah seperti ini banyak dan saya pun mengalami para jamaah. Mengalami. Dan demikian hal ini menyebabkan setelah saya tahu saya pun jadi takut ya. Jangan-jangan besok kita begitu. Ya, padahal tidak menyangka ini yang ngajak saya ngaji, malah dia sudah futur. Dan guru bahasa Arab saya yang dulu dia kokoh ya, stabil. Ya, kita belajar banyak sama dia, faedah-faedah, sekarang sudah futur. Kalau dia saja bisa begitu, apalagi kita. Makanya jangan pernah aman para jamaah, jangan merasa aman. Ya, bisa jadi seseorang yang istiqomah futur, kita tidak tahu akhir hayat kita. Makanya berdoa kita istiqomah. Tidak tahu akhir hayat kita. Tidak tahu. Demikian juga dengan waktu itu saya ketika belajar dulu kitab tauhid, ada diceritakan oleh guru saya, ada seorang ulama di Saudi. Beliau menulis buku tauhid dan buku tauhid ini terkenal. Ya. Kemudian setelah berapa lama dia terkena pengaruh ateis dan meninggal dalam keadaan ateis. Ya, sekarang bisa dicari beritanya. Saya tidak sebut namanya ya. Kalau tanya ustaz-ustaz banyak yang tahu. Beliau di Saudi. Jadi ulama besar menulis buku tentang tauhid, sampai dibanggakan para ulama buku tauhidnya ini. Kemudian di akhir hayatnya terpengaruh ateis, meninggal dalam keadaan ateis. Ya, coba tanya deh nanti sama ustaz-ustaz ya. Banyak yang tahu kisah ini. Apalagi kita para jamaah. Ya, banyak yang seperti ini. Ya, bagaimana cara dan disebutkan ini hilang karena fitnah wanita. Memang demikian para jamaah. Sekarang fitnah wanita. Sudah peringatan dari Rasulullah SAW, ma taraktu fikum fitnatan hiya adarru ar-rijali minan nisa. Tidaklah kau tinggalkan fitnah yang paling besar bagi kalian, yaitu wanita. Fitnah paling besar laki-laki. Jadi bukan lain, bukan harta, bukan jabatan, wanita. Hadisnya sangat banyak. Hadis yang lain lagi, ma ra'aitu min naqisatin aqlin wa dinin azhaba li rabbi rajulin hadimin min ihdakun. Tidaklah aku melihat yang kurang akal dan agamanya yang bisa menghilangkan akal sehat laki-laki yang hazim, yang istiqomah, yaitu kalian para wanita. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW menghilangkan akal sehat laki-laki yang hazim, yang istiqomah, multazim. Hilang akal sehatnya karena wanita. Oleh karena itu para jamaah kita jaga nih, hati-hati ya. Kita terus saling mengingatkan fitnah wanita ini.
Banyak yang seperti ini. Fitnah bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas wanita. Banyak yang seperti ini. Bagaimana cara mengajak dia kembali ke yang dahulu? Pertama suruh dia nikah dulu. Cepat nikah aja deh. Karena fitnah wanita nih obatnya nikah. Obatnya nikah. Ya. Suruh dia nikah cepat. Ya. Mohon maaf ya kalau dia pacaran, suruh cepat nikah. Jangan suruh putus, nikah sama pacarmu cepat. Segera halalkan. Setelah nikah. Setelah dia nikah, hilanglah fitnah tersebut. Baru kita ajak kembali ke agama. Ajak kembali. Kalau bisa, jadi solusinya ini suruh cepat nikah. Itu obatnya nikah. La yuro lil muslil mutahabbaini, la yuro lil mutahabbaini mislun nikah. Itu kata Rasulullah SAW. Solusi dari Rasulullah SAW, la yuro lil mutahabbaini, tidaklah aku melihat solusi bagi orang yang mencintai yaitu menikah. Jadi obatnya orang jatuh cinta adalah menikah. Tapi jangan jadi modus ya, ukhti kenapa? Gue lagi sakit nih ukhti, ya. Kenapa? Obatnya padamu. Kenapa? Menikahi kamu. Jangan ya, modus. Dibawakan hadisnya terus. Ya, materi yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.